sebagaimana tadi mengenai orang-orang munafik. Untuk kita mengenal mereka, tentunya kita harus kembali belajar kepada sejarah, mengenal karakteristik daripada orang munafik agar mudah-mudahan diri kita terhindar daripada sifat itu. Dan juga kita mengenal orang-orang munafik di sekitar kita hanya untuk kita antisipasi, untuk kita tidak gampang termakan dalam bahaya mereka yang bisa memudaratkan kita. Maka kita harus mempelajari bagaimana karakteristik daripada orang-orang munafik tentunya di zamannya Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di antara daripada konspirasi ataupun kejahatan-kejahatan mereka dalam Al-Qur'an, di antaranya yang tadi kita baca di dalam sholat. Tentunya kalau kita bicara munafik, nama yang paling populer adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai dikenal Rasul munafikin. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dahulunya dia di Madinah sudah berusaha bertahun-tahun agar bisa menjadi penguasa. Dia pengen jadi penguasa Madinah. Nah, kalau sekarang mungkin ya calon apa gitu, dia sudah kampanye kepingin kuasa. Subhanallah, di tengah-tengah dia sudah di usahanya yang bertahun-tahun hampir berhasil, tiba-tiba orang Madinah mulai masuk Islam, sampai pada akhirnya hijrah Nabi SAW. Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kemudian orang-orang Madinah yang awalnya hampir saja mendaulat Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin, pada akhirnya mereka karena kecintaan mereka kepada Rasul dan keimanan mereka, kemantapan iman mereka kepada Rasulullah SAW, maka orang-orang Madinah pada akhirnya mendaulat Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin dan memberikan kota Madinah untuk Rasulullah SAW. Maka disinilah awal Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia sudah hampir saja bisa berkuasa, kok tiba-tiba ada datang orang dari luar, pendatang, bahkan mungkin dikatakan lajiin, ya, orang-orang yang di sana di Mekah diganggu oleh orang-orang Mekah, dakwanya tidak bisa berkembang, tiba-tiba pindah. Tentunya itu perintah Allah bagi orang yang beriman. Mereka tidak menganggap, oh ini ngungsi ke sini karena di sana nggak bisa hidup. Lah, itu orang munafik punya sifat seperti itu. Sedangkan orang yang beriman bersyukur, alhamdulillah utusan Allah pindah ke tempat kami, tinggal di sini. Kemudian orang-orang yang beriman yang di Mekah terfitnah agamanya, kemudian berpindah ke sini, mereka rela berbagi harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu mukminun. Sedangkan munafikun menganggap ini gangguan. Datangnya rombongan yang menurut mereka para pengungsi ini gangguan, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati. Bahkan ini yang datang dari luar tiba-tiba jadi pemimpin, saya nggak jadi. Tapi berhubung Abdullah bin Ubay bin Salul kalau menyuarakan itu terang-terangan, dia tahu mayoritas orang Madinah pro Rasulullah SAW, maka dia akan dihabisi begitu saja. Akhirnya Abdullah bin Salul pun acting. Nah, ini yang zaman sekarang juga banyak, acting menunjukkan, oh ya saya juga masuk Islam, ya. Bahkan dia kalau sholat senang soft yang depan, tapi kadang-kadang kalau subuh sering telat. Nah, ini juga sifat-sifat mereka, ya, subuh telat dan kadang-kadang nggak datang. Karena maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda, afdhalus shalah 'alal munafiqin sholatul bardain. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik sholat di waktu dingin, dua sholat di waktu dingin, yaitu subuh dan isya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul acting, syahadat kepada Nabi, Islam, tunduk, pasrah. Kemudian itu tadi, ya, idza ja'akal munafiqun, yakni yang dalam ayat tadi yang kita baca dalam surat, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau ketemu Nabi disanjung-sanjung Nabi, sampean ini Rasulullah. Nah, kita juga harus hati-hati. Ulama, zuriyah Nabi, kadang lihat orang yang begitu, ada yang mukhlis, ada yang munafik. Hati-hati, ya. Kadang-kadang ada yang benar-benar takzim, ada yang takzimnya itu tasannu dan nifaq di dalamnya. Abdullah bin Ubay bin Salul dulu muhibbin sama Nabi fi zahir, inna kalau Rasulullah, sampai ini utusannya Allah, sampai begini, dipuji-puji luar biasa Nabi SAW. Tapi kata Allah itu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan Allah tahu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dan CS-nya munafik itu lakadzibun, bohong di dalam penyanjungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah singkat cerita, banyak peristiwa, satu cerita saja yang kami ceritakan, yang dibaca dalam sholat tadi,
yaitu ketika Nabi SAW berangkat menuju satu pertempuran, selesai perang, alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan perang itu tadi ada gesekan, ya biasa namanya hidup di dunia ya. Sunnatul haya itu tukaran, nggak mungkin orang nggak bertengkar. Jangankan yang di pasar, yang di masjid sesama takmir aja tengkar. Pengurus pondok sama pengurus pondok tengkar, ustadz sama ustadz keres, biasa ya. Ini adalah sunnatul haya, dan ini terjadi juga dulu di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kita lemah dan selalu punya perspektif yang berbeda-beda, sehingga nggak mungkin bisa mulus. Jangankan satu masjid, suami istri aja nggak mungkin. Hatta ustadz sama ustadzah pasti kadang-kadang ya ada tukarannya. Maka terjadi pada waktu itu tukaran keres antara sahabat Nabi, yang satu muhajirin, yang satu ansor. Yakni yang muhajirin orang asli Mekah yang hijrah ke Madinah. Ini sudah lama, beberapa tahun setelah hijrah, sudah lama. Kemudian orang asli Madinah di perjalanan tadi ada keres. Sampai pada akhirnya ketika tukaran, Abdullah bin Salul melihat ini satu peluang ini. Wah, ini tepat ini untuk membuat orang Madinah sadar dan ngusir Rasulullah dan para sahabat dari Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul teriak, dalam riwayat yang lain yang orangnya yang tukaran teriak, ya alal ansor, yang ini teriak ya alal muhajirin ya. Kemudian di situ akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi orang-orang asli Madinah, sampai mereka kemudian diantara kalimatnya Abdullah bin Salul mengatakan samin kalbak ya kulak oh ya kulak oh ya kulak, besarkan kalau anjingmu. Nah, ini ibu kata anjingmu kamu kasih makan terus sampai gemuk, begitu sudah besar kamu nanti dimakan. Maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul dulu kan orang Mekah itu datang ke kita ngungsi, nggak bawa harta ya kan, mereka nggak punya begini. Siapa yang ngasih? Kata Abdullah bin Salul, kalian ngasih harta kalian kasih makan, kalian kasih stand di pasar untuk dagang. Begitu sekarang sudah lihat, begitu sekarang dia sudah kuat, kalian mau dimakan. Kata Abdullah bin Salul, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal, yang di Quran tadi. Kata Abdullah bin Salul, nanti kalau kita pulang ke Madinah, kan ini di luar perjalanan, kalau kita pulang ke Madinah akan mengusir orang-orang yang mulia kepada orang-orang yang hina. Yakni yang mulia maksudnya orang Madinah asli Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Madinah, al-adzal yang hina yakni Rasulullah wa ashabu. Abdullah bin Salul ceria, pulang kita usir Rasulullah dengan para sahabat, dan di situ menggunakan kalimat azal, orang-orang hina. Yaitu komunitas yang memang agak banyak munafik waktu ngomongnya di situ. Tapi ada satu sahabat masih kecil, namanya Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, masih anak-anak, dengar ucapan itu langsung dengar kaget, tuh kurang ajar ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah dibilang azab. Maka dia datang kepada Nabi SAW cerita, ya Rasulullah saya dengar gini, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begini. Langsung Sayyidina Umar, makanya harus ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah idzan li fa'adrib unuqah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah izinkan saya biar saya pancung itu kepalanya. Mulai biar ngempak mungkin Sayyidina Umar ya, melihat ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, biar saya pancung kepalanya wahai Nabi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, bagaimana nanti kalau dikatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Maka kemudian terjadi perdebatan. Abdullah bin Salul ditanya, benar kamu ngomong gitu? Ingkar nih, enggak, saya enggak ngomong begitu. Masa wahai ya Rasulullah sampai mau percaya omongannya anak kecil? Daripada saya orang terhormat sudah dewasa, sampai mau percaya sama anak kecil, mendustakan saya. Wah, sumpah segala macam itu Abdullah bin Salul. Saya enggak pernah ngomong. Karena ternyata provokasinya gagal. Orang Madinah imannya kuat, mudah-mudahan iman kita juga kuat, tidak mudah terprovokasi daripada provokasi orang-orang munafik yang ingin memecah belah kita, mengadu domba kita. Imannya kuat, provokasi itu nggak laku pada akhirnya, cuma laku kepada beberapa orang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong, enggak, saya enggak ngomong. Ya, karena memang anak kecil itu dalam syariat tidak layak jadi saksi. Lihat Rasulullah itu padahal dikasih tahu sama Allah kalau Abdullah bin Salul ngomong begitu, tapi tetap menghukumi dengan hukum syariat. Anak kecil nggak memenuhi syarat untuk jadi saksi, pulang.
Sampai di Madinah turun ayat ini tadi. Yang waktu itu sampai Sayyidina Zaid itu yang anak kecil tadi, gara-gara merasa omongannya kok nggak dipercaya, dia takut membuat fitnah sampai nggak mau ketemu Rasulullah. Sungkan ini Zaid yang masih kecil ini tadi. Akhirnya Nabi kasihan, dan kasihannya Allah kepada Zaid yang masih kecil, diturunkan ayat tadi yang membuktikan bahwa omongannya Zaid bin Arqam benar. Maka ketika ayat ini turun, Nabi sudah sampai Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul belum sampai. Kan namanya perjalanan dulu itu beda-beda, kadang-kadang masih istirahat dulu. Waktu sudah tahu begitu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, namanya Abdullah juga. Biasa orang Arab zaman dulu. Ayahnya Abdullah, anaknya Abdullah. Anaknya tidak munafik, masya Allah, datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, setelah turunnya ayat itu saya dengar ada desas-desis, Anda mau menghukum mati, mau membunuh ayah saya. Ya Rasulullah, tolong. Kalau memang benar demikian, biar saya saja yang bunuh, jangan orang lain. Hebat ini anak ini, ya. Bayangkan, ikatan iman lebih kuat dari ikatan darah, apalagi hanya ikatan warga negara, organisasi, partai politik, dan lain sebagainya. Ini kita lihat anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ya Rasulullah, padahal Rasulullah kalau secara orang ini bukan orang asli Madinah, pendatang, ya, bukan familinya, bukan saudaranya, yang ini bapaknya. Tapi dalam perkara ini dia tidak segan-segan berpihak, karena dia yakin tentang Rasulullah, dia berpihak ke Rasulullah, anti sama bapaknya. Dan bahkan dia ngomong, ya Rasulullah, kalau memang sampai mau menjatuhkan hukuman mati, biar saya yang bunuh, jangan orang lain. Sama Nabi ditanya, kenapa? Saya khawatir Rasulullah, kalau orang lain yang bunuh, nanti saya kalau ketemu pembunuhnya itu, nah dulu di Arab itu masih kalau keluarganya dibunuh harus dibalas. Maka nanti saya nggak kuat omongannya orang, kalau kamu kok nggak balas, bapakmu dibunuh sama fulan. Kemudian kalau saya balas, nanti saya mengkisos orang muslim dengan wafatnya orang yang kafir. Jadi bapaknya dicap kafir sama anaknya, karena ya memang sebenarnya kafir. Maka kemudian adkhulun nar, saya masuk neraka. Dan Rasulullah bilang, oh enggak, saya tidak mau bunuh bapak kamu. Ini juga salah satu cara kita bermuamalah sama orang munafik yang KTP-nya Islam tapi omongannya bertentangan dengan Islam. Kita nggak boleh memerangi mereka, nggak boleh menumpahkan darah dalam mereka, dan Rasulullah tidak melakukan itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, bahkan wahai Abdullah, kami kata Nabi akan tetap bermuamalah dengan bapakmu dengan akhlak yang baik, cara yang baik, dengan husnul khuluq, mazal au mada ma'ana, selama bapakmu masih hidup sama kami, nggak apa-apa. Tapi Abdullah anaknya ini nggak iso tenang. Akhirnya dicegat bapaknya di perbatasan kota. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, diusir sama anaknya. Dibilang, Pak, mungkin kalau bahasa Jawanya gini, sampean kalau masih punya muka, get out, nggak usah pulang ke Madinah. Apa nggak malu sampean? Sudah terbukti ayat turun, sampean ngomong Rasulullah hina dan mau sampean usir. Keluar sampean, nggak usah masuk ke sini. Tapi kemudian Nabi bilang, biarkan masuk, biarkan tinggal sini, jangan diusir. Akhirnya anaknya pun mengatakan, kalau Rasulullah yang suruh, karena ya sudah, cuma kita bisa taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, nggak lama sakit. Nah ini pada akhirnya yang merangi Allah, jangan khawatir. Orang munafik ini kita bermuamalah sama mereka khair, tapi hati-hati, jangan percaya sama mereka, hati-hati. Tapi kita tidak memerangi mereka secara fisik dan tetap bermuamalah seperti orang muslim. Bahkan kalau mati ya disolati, ya disolati ya seperti biasanya, Allah yang maha tahu. Tapi kalau bisa jangan orang ulama yang mensolatinya, orang biasa saja. Tapi kemudian Allah yang akan membalas. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul beberapa hari saja setelah pulang itu sakit. Dan lihat busuknya hatinya. Ketika ada kemudian dia sakit, kesian sama dia. Kemudian ada yang bilang, ayo ta'alu ila Rasulullah, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ayo sudah, sampai memang stres, beban, kepikiran dia mau keluar, takut dibunuh orang karena orang sudah tahu, ya. Kemudian ada yang bilang, sudah, ayo, Rasulullah itu maha pemaaf, Rasulullah itu pemaaf, ngampuni kesalahannya orang. Ayo ke Rasulullah, sampean minta maaf, ngaku, ya Rasulullah saya khilaf ngomong begitu, maafkan saya. Apa katanya dia? Dia mengatakan, sudah cukup saya menghinakan diri saya ketika dulu saya syahadat kepada Rasulullah. Saya membuang ego saya. Waktu itu saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya pura-pura menjilat ke Rasulullah. Itu sudah cukup. Saya tidak mau menghinakan diri saya dua kali. Kapaten, tidak mau. Maka tadi itu wa idza qila lahu ta'ala, dalam ayat tadi, yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun.
mereka nggak mau minta maaf dan sombong. Intinya kemudian mati ya. Dari sakitnya itu Abdullah bin Salul mati. Singkat cerita ma'asyiral muslimin, dari hal ini ada beberapa yang kita bisa ambil. Yang pertama, orang munafik itu sifatnya fanatik, asobia qaumiyahnya lebih kuat dari fanatik kepada agamanya ya. Fanatik kepada kaum, kan di sini tadi Abdullah bin Ubay bin Salul menganggap ini kita orang Madinah asli, mereka pendatang, mereka pengungsi, hina. Maka ketika fanatik kepada kaum, darah, golongan, warna kulit, ras, itu lebih tinggi daripada fanatik terhadap agama, itu adalah salah satu sifat yang mirip dengan sifatnya orang-orang munafik. Dan ini kita saksikan di zaman sekarang ya. Kita tahulah ada yang bilang begitu, ini pengungsi tapi naik mimbar, ini minta tolong dan lain sebagainya. Subhanallah, Abdullah bin Ubay bin Salul generasi baru, tapi orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak memandang warna kulit, tidak memandang ras, tetapi mengutamakan iman. Siapa yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keimanan, membawa pengaruh baik kepada keimanan dan keislamannya, maka dihormati, dicintai, disanjung. Sebaliknya yang menodai daripada nilai-nilai keimanan dan keislaman, siapapun dia, apapun rasnya, walaupun satu ras, walaupun satu kampung, walaupun satu saudara, walaupun bapaknya sendiri, maka dia tidak akan perlu kepada itu tadi. Maka fanatik kesukuan melebihi daripada fanatik keagamaan itu adalah salah satu ciri kemunafikan, fal'iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu terakhir juga sebelum kami tutup apa yang kami cuma cerita saja pada hari ini, yaitu kemudian bagaimana kita juga harus menghilangkan ya sifat-sifat yang mirip dengan sifatnya orang munafik. Jangan kemudian kita cuma nunjuk fulan munafik ya, naudzubillah min dzalik. Kalau dia nggak munafik, munafiknya balik ke kita sendiri. Wah, kalau anak tidak mungkin, kalau saya ini tidak mungkin munafik. Siapa kita? Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu Sayyidina Umar itu pernah datang ke Sayyidina Hudzaifah tadi. Karena Sayyidina Hudzaifah itu tahu nama-namanya orang munafik. Sayyidina Umar itu berkali-kali khawatir tanya ke Hudzaifah, "Hudzaifah, saya ini ada di daftarnya orang-orang munafik." Khawatir. Nah, ini sifat mukmin yang sejati. Sama Hudzaifah dibilang, "Enggak mungkin wahai Umar, kamu paling jauh. Kamu di antara yang paling jauh." Kemudian ya Hudzaifah, masa enggak ada satu atau berapa sifat saya yang kamu lihat? Kamu kan tahu muamalah saya, sifat saya yang sama dengan sifatnya orang munafik. Maka Hudzaifah mengatakan, "Enggak wahai Umar, sama sekali tidak ada." Maksudnya apa? Sayyidina Umar khawatir. Allah Sayyidina Umar lagi khawatir kalau di dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Jangankan lagi Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya diriwayatkan Nabi dulu doa, "Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya," dan seterusnya. Nabi minta, Nabi Rasulullah itu pernah doa, "Ya Allah," ini contoh, memberi contoh kepada kita, "bersihkan hatiku dari sifat kemunafikan." Maka kita juga harus minta kepada Allah. Kenapa pun sifat yang sama, makanya hadis yang kita sering dengar, ayatul munafik salas, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang kita sering dengar, oh orang munafik itu kalau ngomong sering bohong, walaupun bukan berarti yang bohong pasti munafik. Maka kita hati-hati, ya udah kalau gitu saya nggak boleh bohong sama sekali. Kemudian kalau janji, ingkar janji, maka saya kalau janji harus menepati. Kalau dikasih amanat dia khianat, saya tidak kepingin sama mereka. Maka saya kalau dikasih amanat harus saya tunaikan. Oh, kata Allah, orang-orang munafik itu tidak qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang munafik itu kalau sholat mereka malas. Nah, ini bahaya ini. Mereka sholatnya terpaksa cuma yura'unan nas. Mereka sholat itu cuma setor wajah. Kayak golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, dia sholat cuma setor wajah. Soalnya kalau dia tidak ke masjid nanti ketemu. Maka kalaupun dia sholat cuma pencitraan. Hati-hati kalau kita sholat kita ini sudah tahap munafik berat ini. Kalau sholat kita cuma hanya pencitraan, berarti ini waduh bisa munafik kita. Kadang-kadang banyak yang pencitraan skala kecil, cuma karena sungkan sama mertuanya. Faliyatubillahi min dzalik. Ya, kenapa? Waduh, gak enak kalau dilihat mertua saya enggak sholat. Sungkan sama istrinya, sungkan sama temannya. Berarti sholat hanya karena teman. Kalau bukan karena teman, enggak
nggak sholat. Apa bedanya dengan orang munafik? Berarti nggak mikir sama akhirat sama sekali, cuma hanya butuh penilaian dunia. Atau mungkin bahkan sholat tadi karena waduh, ini fulan nih mau ngasih saya proyek, orangnya agamis maka saya tak maca agamis. Kalau datang ke situ bawa siwak, ya. Kalau datang ke situ bawa kitab wirid, bawa begini. Waduh, kemudian bentar Pak, saya mau sholat duha dulu. Padahal biasanya nggak pernah sholat, duha, ya. Kenapa? Dengan tujuan nanti, wah dia kalau lihat saya begini, nanti proyeknya dikasihkan sana. Maka dengan cara-cara akhirat, maaf, dengan cara mereka mau mengambil dunia, menipu pakai cara akhirat. Wal iyadu billah, amin. Ini juga ciri-ciri daripada sifat orang-orang munafik, dan juga termasuk orang munafik tadi kata Allah distempel hatinya. Mereka itu amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Maka juga termasuk orang itu menjadi munafik. Dalam riwayat yang lain ada hadis yang meriwayatkan kalau orang itu sudah berkali-kali, 3 kali lebih tidak sholat Jumat tahawunan, ya, tentunya kan topa Allah ala qalbi man taraka salata juma'in tahawunan topa Allah ala qalbi. Siapa orang yang 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat karena ngentengkan, bukan karena ada uzur dan lain sebagainya, benar-benar ngentengkan, wah nggak sholat Jumat sampai 3 kali, distempel hatinya oleh Allah. Ketika distempel, dikunci hatinya, sama sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci daripada hatinya orang-orang munafik yang pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia fitarkil asfali minan. Nah, satu lagi terakhir, dalam keadaan seperti ini dengan banyaknya munafik bertebaran karena mereka nggak takut akhirat, mereka rela melakukan apa saja, bahkan mereka rela mungkin membunuh kita semua kalau ada orang begitu, ya. Sebagaimana Gubernur bin Salul tadi, dia mau bunuh Nabi aja berani, dia ngusir Nabi berani, padahal dia berpacaan Muslim. Bayangkan orang Muslim berani mau ngusir Rasulullah. Maka di sini kita juga harus waspada, ya, bukan suudzon tapi waspada bahwa orang-orang munafik yang ada di sekitar kita itu mungkin tidak segan-segan bunuh kita, mungkin tidak segan-segan ngusir kita, mungkin tidak segan-segan mencelakakan kita dan lain sebagainya. Yang penting bagi mereka adalah kepentingan duniawi mereka, mungkin demi jabatan, mungkin demi harta, mereka nggak peduli. Kadang-kadang orang itu kalau sudah hatinya dikunci sama Allah, mau bunuh 1000 orang yang tidak bersalah demi duniawi, mau, karena hatinya sudah dikunci. Maka pesan terakhir, jangan percaya sama orang kecuali yang bertakwa. Di zaman kayak gini, jangan percaya kecuali orang yang bertakwa. Kalau sudah lihat orang nggak sholat, nggak usah dipercaya. Sama Allah nggak takut, kok lagi ngakali ente, ya. Sama Allah nggak takut. Lihat orang sudah nggak bertakwa, suka zina, gini, istrinya buka aurat, mohon maaf ini, ya. Sama Allah dia sudah takut, apalagi takut mau merugikan kita. Maka jangan percaya dalam hal apapun, termasuk yang sekarang sering diomongkan dalam hal medis, waliyadzubillah, mohon maaf, ya. Kalau kita mau, ya, kita bukan ahlinya. Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantajris sa'ah. Kata Nabi, kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kita yang bukan ahli medis nggak boleh terlalu sok keminter dalam urusan medis, akan tetapi untuk percaya 100% tentang hal ini, tunggu dulu siapa ahlinya, bertakwa nggak, mukmin apa kafir. Kalau kemudian KTP-nya Islam, Muslim temenan apa munafik, mohon maaf, kalau nggak bertakwa ya saya ragu, saya nggak percaya. Bisa saja itu bukannya membawa manfaat kepada saya, tapi membawa mudarat kepada saya. Dan Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribak ila ma la yaribak." Kalau sudah kamu ragu atas sesuatu, tinggalkan yang kamu ragu kepada sesuatu yang kamu mantap, tidak ragu. Mudah-mudahan insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, bencana, dan daripada bahaya konspirasi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan Allah menjauhkan kita daripada sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.